Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan Hercules adalah seorang pejuang legendaris yang dikenal karena kekuatan luar biasanya dan kisah-kisah kepahlawanannya sebagai anak Zeus. Hercules digambarkan sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran yang terdiri dari 6 orang yang menjual jasa mereka kepada siapapun yang membutuhkan bantuan di medan perang. Setelah masa lalu yang kelam dan penuh tragedi, Hercules disewa oleh Raja Kotis dari Thrace untuk melatih pasukannya agar bisa menghadapi pemberontakan brutal yang dipimpin oleh Rhesus. Namun seiring waktu, Hercules dan timnya mulai menyadari bahwa ada kebenaran yang disembunyikan oleh sang raja, dan mereka harus memutuskan apakah akan terus menjalankan tugas mereka atau melawan ketidakadilan yang lebih besar. Lantas, bagaimanakah alur ceritanya? Still in Nox TV. Di awal film diceritakan lahirlah seorang bayi yang merupakan keturunan dari dewa Zeus yang dari ibunya Okimi yang merupakan seorang manusia biasa. Sedangkan istri sahnya adalah Dewi Hera yang sangat murka dengan kelahiran si anak haram. Bahkan Hera mengirimkan hadiah berupa 2 ular berbisa yang muncul dari patungnya sendiri untuk membunuh anak itu. Namun dengan mengejutkan, bocah itu mampu melumpuhkan kedua ular itu. Bocah setengah dewa ini kemudian diberi nama Hercules. Saat Hercules sudah dewasa, para dewa memberikannya 12 tugas berbahaya. Jika ke-12 tugas itu mampu dilewati, maka Dewi Hera akan membiarkan Hercules hidup dalam damai, mulai melawan singa yang kulitnya tebal senjata, babi ngepet raksasa yang memiliki serudukan yang sangat kuat, sampai Hydra sang naga berkepala 9. Singkat cerita, keponakan Hercules yang merupakan pendongeng handal yang menceritakan kisah itu pada sekelompok bajak laut yang akan membunuhnya. Sampai akhirnya Hercules pun datang dan melawan 40 anggota perompak tersebut. Namun ia tak sendirian, melainkan bersama 4 rekan setianya. Keempat rekannya itu bernama Autolycus, Atalanta, Empiarus, dan Tydeus. Hercules dan rekan-rekannya dibayar oleh raja dengan 2 keping emas berkepala perompak. Autolycus menyuarakan keponakan Hercules itu untuk melebih-lebihkan lagi kisah Hercules si anak Zeus. Setelah misi itu selesai, mereka berpesta dengan banyak wanita di sana yang terkagum-kagum melihat sosok Hercules. Tak lama kemudian datanglah putri Irginia dengan pengawalan yang ketat. Ia menyampaikan pesan dari ayahnya Raja Kotis. Sang raja meminta bantuan Hercules untuk mengatasi perang saudara yang sedang melanda negeri Thrace. Awalnya Hercules menolak, namun setelah Irginia mengatakan bahwa Hercules akan dibayar dengan emas 2 kali lipat berat tubuhnya, Hercules pun tak mampu menolak tawaran tersebut. Sesampainya di sana, mereka terlihat kagum dengan patung Dewi Hera yang dibuat amat besar. Irginia pun menjelaskan kalau Hera adalah dewi pelindung bagi kota Thrace. Bersamaan dengan itu, putra dari Irginia yang bernama Areius menghampiri mereka. Di situ, Areius terlihat kegirangan saat bertemu dengan Hercules. Namun tak lama, jenderal dari Thrace bernama Sitekel memanggil Hercules beserta rombongannya. Ia menanyakan apakah mereka pernah berada di kerajaan. Pertanyaan ini pun membuat Hercules teringat tentang kejadian 3 tahun yang lalu, di mana saat itu ia pergi ke istana raja di Athena sambil membawakan kepala Hydra. Hercules juga berkumpul kembali dengan istrinya, yaitu Megara, bukan Megachan, serta 3 anaknya. Pada saat itu Hercules sangat dihormati dan disanjung oleh orang-orang di Athena. Namun ingatannya itu mulai terganggu ketika Hercules mengingat keluarganya berteriak dan berlumuran darah. Tak lama kemudian, Hercules beserta kawan-kawannya kemudian dibawa ke hadapan Raja Thrace bernama Lord Kotis. Di sana Hercules memperkenalkan teman-temannya ke Raja Kotis yang malah meremehkan Atalanta karena dia wanita sendiri. Tapi setelah Atalanta menunjukkan kehebatannya dalam memanah, Kotis pun langsung terdiam. I stand corrected. But now Thrace. Di malam harinya, Kotis mengajak Hercules untuk makan malam. Sembari ia menjelaskan tujuannya mengundang Hercules. Kotis menjelaskan kalau kerajaan Thrace kini terpecah akibat peperangan yang dilakukan oleh Rhesus dan pasukannya. Tapi konon katanya Rhesus ini tidak bisa dikalahkan oleh manusia dan hanya bisa dibunuh oleh dewa. Selain itu, Rhesus juga memiliki ilmu hitam yang mantranya bisa membuat orang-orang hilang arah dan patuh terhadapnya. Dan tak hanya itu, pasukan Rhesus juga tak bisa dikalahkan
terkalahkan dengan mudah karena prajuritnya beranggotakan monster yang berbadan setengah manusia dan setengah kuda, atau yang biasa disebut sebagai Centaurus. Half horse, half human. Kotis kemudian membawa Hercules ke perkemahan sementara yang dibangun untuk para warga yang biasanya dianjurkan oleh Rhesus. Kebanyakan para warga itu mengalami luka parah, luka bakar akibat ulah pasukan Rhesus. Karena kasihan, Hercules pun sepakat untuk membantu kerajaan Thrace, tetapi dengan syarat Kotis harus siap membayar lebih untuk Hercules dan kawan-kawannya. Setelah setuju, Hercules memberitahu teman-temannya bahwa mereka diberi tugas untuk memimpin pasukan Kotis yang terdiri dari para petani. Karena jumlah pasukan mereka sudah sangat berkurang, petani-petani dan fakir miskin akan dilatih sebagai pasukan tambahan. Hercules dan rekannya akan mengajarkan mereka semua seni berperang, namun para petani dan rakyat jelata itu sama sekali tak memiliki pengalaman untuk bertarung. Bahkan untuk mempertahankan dinding perisai saja mereka tak mampu. Sebelum menyerang langsung ke jantung pertahanan musuh, Raja Kotis berencana mempertahankan kota besi terlebih dahulu dengan mengerahkan 4.000 pasukan terbaiknya. Karena jika Rhesus sampai memenangkan pertempuran dan menguasai kota besi, maka target Rhesus berikutnya bisa dipastikan merupakan istana Raja Kotis. Hercules menolak rencana itu karena jumlah pasukan mereka sangat minim dan belum terlatih. Namun keputusan sang raja sudah bulat. Ia yakin mereka bisa memenangkan pertempuran dengan adanya Hercules di pihak mereka. Pada malam harinya, saat Areius sedang mencari Hercules, bocah itu mendengar suara hewan aneh yang ada di dekatnya. Ternyata itu adalah Tygeus. Bertahun-tahun Tygeus menyaksikan kejahatan perang sejak ia lahir. Trauma itu membuat perilakunya seperti hewan pada saat malam hari. Bahkan Tydeus tak pernah mengucapkan sepatah kata pun seumur hidupnya. Meskipun begitu, Tydeus merupakan pengikut Hercules yang paling setia. Setelah itu, Hercules mengantar Areius ke ibunya yang ternyata ada di barak perawatan. Irginia mengabdikan dirinya untuk membantu merawat rakyat jelata yang terluka akibat pemberontakan Rhesus. Ia telah mempelajari ilmu pengobatan karena banyak tabib-tabib di negeri mereka yang sudah tewas. Hercules kagum karena keinginan dan keyakinan Areius untuk menjadi pahlawan, kemudian memberikan sebuah kalung dari taring singa pada bocah itu. Keesokan harinya, pasukan dipersiapkan untuk berperang. Di sana Hercules menemukan keponakannya yang bersembunyi di antara barisan. Ia ingin membuktikan diri bahwa ia juga bisa bertarung, namun Hercules tak ingin keponakannya itu terluka dan menyuruhnya untuk berlindung bersama sang raja. Dengan kalimat motivasi Hercules, pasukan pun akhirnya diberangkatkan. Setelah melakukan perjalanan lumayan panjang, mereka akhirnya sampai di wilayah besi yang ditutupi dengan kabut tebal. Tapi naasnya dari kejauhan terlihat beberapa kepala manusia yang ditancapkan di kayu, yang artinya pasukan Rhesus sudah melakukan serangan terhadap warga besi. Hercules dan pasukan Kotis lalu mulai menyusuri tempat itu dan mendapati tempat tersebut sudah porak-poranda sekaligus banyak mayat yang berserakan, termasuk mayat anak-anak. Bersamaan dengan itu mereka menemukan mayat-mayat baru yang kulitnya diprambors hijau serta bertato, dan begitu diperiksa mayat-mayat itu ternyata pura-pura mati dan langsung menyerang mereka. Pasukan mayat itu mulai bermunculan lebih banyak lagi yang membuat Kotis panik kegirangan. Hercules kemudian menyuruh pasukan Kotis untuk melakukan formasi perisai pelindung yang membentuk persegi panjang. Setelah formasi terbentuk, salah satu pemimpin pasukan mayat menantang Hercules berduel. Tetapi hanya dengan satu pukulan saja, pemimpin itu langsung modar. Melihat ketuanya modar, pasukan mayat pun mulai menyerang pasukan Hercules. Dan tepat seperti dugaan Hercules, di mana para pasukan Kotis masih belum cukup kuat sehingga perlindungan mereka dengan mudah dibobol oleh pasukan mayat. Atalanta lalu segera mengambil posisi ke atas menara untuk memanah setiap musuh yang hendak mencelakai teman-temannya. Begitu pula dengan Tydeus, ia menyerang dengan penuh amarah menggunakan kapaknya. Namun semakin lama keadaan semakin parah karena banyak pasukan Kotis yang gugur. Alhasil Hercules dan Imperius pun mengendarai kereta perangnya yang dilengkapi dengan bilah pisau di sampingnya, sehingga mereka mengendarainya dengan cara memutar untuk menjatuhkan para musuh dan melindungi Raja Kotis. Dengan begitu Hercules serta yang lain pun berhasil mengusir pergi para pasukan mayat.
Setelah kekacauan itu berakhir, terlihat Rhesus memantau kejadian tersebut dari balik kabut. Hercules lalu menemui Kotis dan memperingatkan kalau prajuritnya itu perlu dilatih lagi agar tidak pelengah-pelongo ketika berperang. Sadar kalau omongan Hercules benar, Kotis pun membiarkan Hercules melatih pasukannya. Sementara itu, si Tekel malah menyalahkan Pianus karena tidak melihat adanya perangkap. Saat si Tekel berencana untuk membunuhnya, ia dihentikan oleh Autolycus karena sudah banyak jiwa yang sudah berguguran, dan untuk kedepannya Autolycuslah yang akan mengambil alih para prajurit. Is that clear? Stake our engine myself. Tak lama kemudian, ia dan beberapa tabib lainnya datang untuk mengobati pasukan Kotis yang terluka. Di malam harinya, saat Hercules sedang tidur, ia kembali bermimpi tentang keluarganya yang mati karena terbunuh dan melihat tangan Hercules yang berlumuran darah. Tak hanya itu saja, raja di Athena juga memfitnah Hercules atas pembunuhan keluarganya itu, sehingga Hercules pun diusir dari Athena. Setelah terbangun dari tidurnya, Hercules mendengar suara teriakan. Ia pun keluar untuk mengeceknya, dan lagi-lagi Hercules kembali terbayang-bayang melihat mayat istri serta anaknya yang dimakan oleh anjing Siberius berkepala 3 milik Hades. Tapi ketika Hercules hendak menyerangnya, ternyata itu hanya ilusinya saja. Sesampai Theseus datang untuk menyadarkan Hercules, Empiarus mengetahui jika Hercules kembali memimpikan Siberius. Ia berkata jika Hercules ingin mendapat kedamaian, maka ia harus melawan monster yang menghantui pikirannya tersebut. Setelah itu, Irginia menghampiri Tydeus, Atalanta, dan Autolycus yang tengah duduk bersamaan. Irginia telah mengetahui Hercules yang membunuh keluarganya sendiri. Ia bertanya kebenaran berita itu pada mereka. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui pasti kebenarannya, karena saat keluarganya meninggal, Hercules tidak mengingat apapun yang terjadi, dan saat tersadar, tangan Hercules sudah berlumuran darah keluarganya sendiri. Pada saat kejadian itu, Tydeus dan Atalanta masih belum mengenal Hercules. Kemudian sebuah fakta baru terungkap, bahwa yang memberikan 12 tugas itu bukanlah Dewi Hera, melainkan raja dari Athena. Dalam perjalanan mengerjakan tugas-tugas itu, pada awalnya Hercules hanya dibantu oleh Autolycus. Lalu seiring waktu, jumlah tim semakin bertambah ketika Hercules menyelamatkan nyawa Athena dan Tydeus dari kematian. Hari demi hari, rumor betapa kuatnya Hercules semakin tersebar. Mereka pun menambahkan bumbu jika Hercules putra Zeus. Hal itu diperkuat oleh si pendongeng handal yang menggembar-gemborkan cerita tersebut untuk menakuti musuh mereka. Lalu tiba-tiba muncul Empiarus yang sedari tadi rebahan di tenda. Ia mengatakan meskipun Hercules pejuang yang tangguh, tapi dia selalu tersiksa akibat kematian keluarganya. Entah Hercules yang membunuh keluarganya atau bukan, itu tetap menjadi sebuah tanda tanya. Latihan pun dimulai. Para pasukan dilatih dari cara bertarung, menggunakan tombak, pedang panah, hingga membentuk formasi yang lebih kokoh. Stand tall. Excellent. Battle positions! It's indestructible. Menurut pengintai bernama Peneus, Rhesus dan pasukannya mendirikan kemah di kaki gunung berjarak 347 km dari sana. Hercules bertanya apakah Empiarus sudah mendapatkan penglihatan bagaimana hasil peperangan berikutnya. Tapi Empiarus tidak mendapatkan penglihatan apapun. Yang ia lihat hanya waktu kematiannya, yaitu seminggu lagi di sebuah tempat seperti neraka. Singkat cerita, Hercules kemudian memimpin pasukan Kotis menuju gunung es dengan melewati hutan. Sesampainya di tanah yang lapang, mereka lalu melihat segerombolan mirip seperti Centaurus yang sedang mengawasi mereka dari atas bukit. Dan begitu Centaurus meniup peluitnya, datanglah ribuan pasukan Rhesus dari balik bukit. Ketika pasukan Centaurus menuruni bukit, ternyata itu hanyalah ilusi saja, dimana setelah dilihat-lihat, sosok yang dipercaya sebagai Centaurus itu hanyalah manusia yang menunggangi kuda. Rhesus sebagai pemimpin pasukan kemudian menemui Kotis bersama seorang pria bertopeng, dan ternyata pria bertopeng itu adalah Pineus yang telah berkhianat ke Kotis. Rhesus lalu meminta Kotis agar menyerah saja, dan dengan begitu peperangan tidak akan terjadi. Namun Kotis tentunya lebih memilih untuk melakukan peperangan demi harga dirinya agar tak terlihat lemah syahwat di hadapan Rhesus. Mengetahui hal itu, Rhesus pun kembali ke pasukannya dan mulai mengirim 1 batalion untuk menyerang pasukan Kotis. Tetapi begitu pasukan Rhesus sudah mulai mendekat, Atalanta beserta yang lain muncul dari kanan kiri menggunakan kereta kudanya untuk melakukan serangan anak panah, dan dari situlah peperangan terjadi.
Melihat pasukannya banyak yang gugur, Rhesus pun mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk melakukan serangan panah api ke arah orang-orang Tris. Emperius yang melihat panahan api pun berpikir kalau ini sudah waktunya menghadap ke Tuhan. Namun begitu anak panah mulai menghujani, tidak ada satupun anak panah yang mengenai tubuhnya Emperius. Melihat pasukan Tris masih mempertahankan perlindungannya, pasukan Rhesus pun memilih untuk mundur. Sedangkan Rhesus yang menyadari dirinya bakal kalah malah memutuskan untuk maju melawan. Rhesus pun dengan nekatnya maju menghadapi Hercules. Akan tetapi Hercules berhasil mencekram kudanya dan membanting Rhesus beserta kudanya. Setelah peperangan dimenangkan oleh pihak Tris, Rhesus dan beberapa anak buahnya lalu dibawa ke istana Kotis, di mana mereka diejek dan dicemooh oleh orang-orang Tris. Namun di tengah itu Rhesus berbisik kepada Hercules kalau Hercules membela orang yang salah. Hal ini pun membuat Hercules kepikiran. Di malam harinya, Kotis mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangannya. Dan secara resmi, Kotis menjadi satu-satunya raja yang memimpin kerajaan Tris. Sementara itu, Rhesus diikat di hadapan orang-orang sehingga membuat Irginia merasa kasihan dan berniat memberikannya minum. Namun langsung dihentikan oleh Kotis karena masih kepikiran dengan perkataan Rhesus dan merasa ada yang janggal. Hercules pun segera menghampiri Irginia. Disitulah Irginia mulai memberitahu kebenaran yang sebenarnya, di mana dulu suami Irginia adalah Raja Tris, namun Kotis meracuni suaminya itu sampai meninggal. Alhasil tahta pun jatuh ke tangan Kotis karena keturunan raja yang asli yaitu Arius masih kecil. Sebenarnya Irginia juga rela menutupi semua ini karena terpaksa, yaitu karena takut Arius akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan Rhesus berperang demi warga sipil agar wilayah Tris tidak dikuasai oleh orang yang salah. Oleh karena itu Irginia memohon kepada Hercules agar membawa Arius ke tempat yang aman. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Hercules kemudian menghadap ke Kotis, tetapi Kotis tak merasa dirinya salah dan malah menawarkan Hercules agar memimpin pasukannya. Tentu saja Hercules menolak, ditambah lagi Kotis malah menyebutkan Hercules sebagai pembunuh istri dan anaknya, sehingga membuat Hercules tambah marah. Lalu sesuai janji yang sudah disepakati, Kotis membayar Hercules dan teman-temannya dengan beberapa kantong besar penuh dengan emas. Tapi ketika Hercules serta yang lain hendak pergi, ia berubah pikiran dan memilih untuk tinggal demi membantu para warga Tris. Namun Autolycus tak peduli dengan keadaan warga Tris karena merasa tugasnya sudah selesai dan memilih untuk pergi. Sedangkan Atalanta, Emperius, Aelius, serta Thaddeus memutuskan untuk ikut membantu Hercules karena dalam hal apapun Hercules selalu membantu mereka. Tanpa menunggu lama, Hercules serta yang lainnya masuk ke dalam istana dan menjatuhkan beberapa penjaga. Tapi tiba-tiba banyak prajurit muncul untuk mengepung mereka. Tak hanya itu saja, si Tekel memanas-manasi Kotis dengan mengatakan kalau Irginia bersekongkol dengan Hercules. Alhasil, Kotis pun menangkap Arius dan saat Hercules mencoba menghentikannya, Arius menjatuhkan gigi singa yang kemudian diambil oleh Hercules. Sedangkan si Tekel memukul Hercules dengan fatal. Karena kejadian ini, Hercules diikat dengan rantai besi, sementara Atalanta, Imperius, dan yang memberontak lainnya dimasukkan ke dalam sel. Bersamaan dengan itu, Hercules melihat sosok Tiberius, tapi ternyata itu hanyalah 3 serigala ganas. Lalu di waktu yang sama, Raja Kotis dan Raja dari Athena masuk yang menunjukkan kalau keduanya bersekutu untuk mengambil alih Yunani. Terungkaplah pula kalau 3 tahun lalu Raja dari Athena membius Hercules ke dalam minumannya, sehingga membuat Hercules berhalusinasi melihat 3 anjing yang terlihat seperti Kerberus. Dan ketiga anjing ganas itulah yang membunuh istri beserta ketiga anaknya. Raja dari Athena itu melakukan hal ini karena melihat Hercules sebagai ancaman baginya dan bisa saja menggeser tahtanya karena orang-orang di Athena lebih mengidolakan Hercules. Oleh karena itu, Raja Athena memfitnah Hercules sebagai pembunuh keluarganya sendiri dan mengusirnya dari Athena. Bersamaan dengan itu, beberapa penjaga membawa Irginia karena akan dihukum dengan dipenggal kelapanya. Imperius pun menyadarkan Hercules tentang semua yang sudah ia capai dan meyakinkan Hercules agar yakin pada dirinya sendiri. Dan ternyata kata-kata penyemangat itu cukup ampuh sehingga membuat Hercules bangkit dan berhasil lepas dari rantai besinya. Hercules pun berteriak dengan keras dan langsung menibani Algojo dengan batu hingga mati.
Di samping itu, Kotis melepaskan 3 serigala ganas untuk melawan Hercules, sedangkan Irginia berusaha membebaskan teman-teman Hercules dan juga Rhesus. Dalam kekacauan ini, Hercules berhasil membanting salah satu serigala ke dinding, lalu lanjut mematahkan rahang serigala satunya, dan kemudian membunuh serigala terakhir dengan gigi singanya. Setelah itu Hercules dan yang lain keluar dari ruang bawah tanah untuk melawan para penjaga. Salah satu penjaga kemudian melemparkan tombak yang terkena api dan hampir mengenai Imperius, berharap itu adalah kebenaran dari ramalannya. Namun lagi dan lagi Hercules berhasil menangkap tombak itu dan melemparkannya balik ke si penjaga. Hercules lalu pergi mengejar raja dari Athena untuk membalaskan atas kematian keluarganya. Meski Raja Athena terus-terusan memohon ampun, tapi Hercules tampak tak peduli, yang kemudian melemparkannya dan menusuk belati hingga dia terbunuh. Tak lama kemudian si Tekel muncul dengan menarik Hercules menggunakan cambuk tulang sampai terjatuh. Di momen itulah si Tekel mengambil kesempatan untuk membunuh Hercules, tapi untungnya rekannya muncul dari belakang dan membunuhnya menggunakan pisau besar. Well done, warrior. Hercules dan yang lainnya berkumpul kembali untuk menyelamatkan Arius, namun mereka mendapati kalau seluruh pasukan Tris sudah berjajar di depan dan siap menyerang mereka. Kotis kemudian meminta agar Hercules menyerah, atau jika tidak maka Kotis akan membunuh Arius, dan ketika salah satu prajurit mengarahkan pisaunya ke Arius, tiba-tiba prajurit itu terbunuh dengan belati yang dilemparkan oleh Autokilus, yang memutuskan untuk balik lagi demi membantu teman-temannya. Karena hal inilah perang antara dua kubu pun terjadi, di mana ratusan anak-anak panah dilemparkan oleh pasukan Tris. Arius kemudian sebisa mungkin berlari menuju ke ibunya, sementara itu rekannya Hercules terus mencoba melindunginya dengan menangkis seluruh anak panah menggunakan kapaknya. Meskipun Tydeus berhasil menjatuhkan beberapa prajurit, tapi badannya tertancap beberapa anak panah yang membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Hercules pun membawa rekannya itu ke tempat yang aman, yaitu di bawah patung batu Dewi Hera. Sedangkan teman-teman Hercules menumpahkan mangkuk besar berisi api dan minyak untuk menghalangi pasukan Tris. Di waktu yang sama, Tydeus sudah tak mampu lagi bertahan dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum itu, Tydeus sempat mengucapkan nama Hercules untuk pertama dan terakhir kalinya. Find peace, my brother. Tak lama kemudian api-api tadi mulai mereda sehingga membuat Kotis dan pasukannya tak menyerah. Tetapi Hercules yang dipenuhi amarah tanpa ragu mendorong patung besar Hera yang akhirnya terjatuh berguling dan membunuh sebagian pasukan Tris. Sementara bagian kepala patung itu mengenai tubuh Raja Kotis. Setelah kejadian ini, pasukan Tris yang masih hidup meletakkan senjatanya dan membungkuk di hadapan Hercules. Lalu film ini ditutup dengan ucapan Imperius yang menyampaikan kalau ia lebih suka kisah Hercules yang ini daripada mitosnya. Imperius juga mengungkapkan kalau untuk menjadi pahlawan tak perlu menjadi dewa terlebih dahulu, dan film pun berakhir.